Baik, kita akan lihat dulu bagaimana suara masyarakat, Ibu Afi, Mbak Devi, Ibu Sri dan juga Pak Doni soal pinjaman online yang tidak semua meresahkan. Ada yang memang bermanfaat, tapi juga banyak yang meresahkan. Seperti apa pendapat mereka? Kita dengarkan. Itu miris sekali ya Mbak, tapi menurut saya lebih baik kita bersikap lebih bijak dan pinter dengan adanya iming-iming atau fasilitas yang diberikan. Jadi kita jangan cepat tergiur. Menurut saya pemerintah harus memberikan peraturan yang lebih tegas lagi sehingga kejadian ini tidak terulang. Itu buat saya juga sebuah jebakan ya untuk para ibu-ibu atau bapak-bapak anak muda yang seolah-olah kemudahan yang didapat tapi dikala membayarnya kena trap, istilahnya ya, kena trap dengan tidak bisa membayar bunganya. Ya kita miris aja Mbak, emak-emak sampai ibu-ibu itu apa, jangan sampai terjadi lagi gitu. Soalnya kan udah ada kejadian kayak gini gitu. Ibu-ibu itu kan konsumtif ya. Nah, itu supaya menghindari gitu loh, bisa menahan diri untuk jangan gaya hidup yang harus diinikan itu Mbak. Yang kita kurangin gitu. Saya lebih diperketat untuk regulasi mengenai syarat-syarat untuk pembayarannya mungkin bisa diringankan dengan bunga yang lebih ringan. Sistem penagihannya menurut saya juga harus dibikin regulasi juga ya, supaya nggak membuat orang tuh stres sehingga terancam untuk akhirnya bunuh anak-anaknya seperti itu. Oke, banyak dari suara perempuan karena memang ini sangat titik simpul yang penting ya soal bagaimana ketahanan diri juga soal pinjol ini. Nah, saya mau dengar solusinya dari Bu Afi dulu. Bu Afi, gimana nih kita kalau menghadapi pinjol ilegal, dia juga ilegal nih. Nah, apakah langsung lapor polisi, apakah uangnya harus kita gantikan atau seperti apa? Ya, oke. Pertama buat masyarakat, kalau Anda penghasilan itu terbatas, biasanya pinjaman itu dibolehkan kalau Anda bisa membayar 30% dari penghasilan. Jadi kalau Anda nggak punya penghasilan, dikasih pinjam hati-hati aja, berarti itu bisa jadi pasti ilegal ya. Nah, kalau udah kejadian, memang kalau ilegal ini kan tidak ada izin ya, jadi sebenarnya masyarakat bisa aja nggak bayar, tetapi kan kita sebagai masyarakat juga punya etika. Jadi kalau ada masalah yang terjadi seperti ini, mungkin di kepolisian kita laporkan dulu, jadi mungkin tidak dibayar dulu sampai dengan proses pengadilan selesai. Nanti baru akan diputus gitu. Jadi saya tidak mengajarkan tidak membayar ya, tapi paling jangan tidak sampai tidak membayar. Betul. Tapi kalau pinjol ilegalnya sudah berbuat ilegal juga untuk menekan kita? Artinya secara hukum mungkin bisa, nanti Ibu bisa cerita, tetapi artinya secara etika masyarakat tetap bayar. Tapi mungkin bisa dinego bunganya yang wajar gitu. Karena biasanya kalau ilegal itu bunganya sangat tidak wajar. Itu aja Mbak sebenarnya. Oke, gitu. dari Mbak Devi. Hutang nih gimana sih kondisinya di kita masyarakat sekarang? Ya, artinya sekali lagi berhutang sebagai salah satu cara alat bantu untuk memenuhi kebutuhan yang ada, tentu saja tidak salah. Selama itu kemudian kepada lembaga yang tepat. Tapi memang hati-hati, data global menunjukkan himpitan masalah keuangan itu membuat orang 20 kali lebih parah untuk berpikir bunuh diri. Daripada masalah-masalah lain. Jadi hati-hati betul. Dan perempuan memang punya kecenderungan 5 kali potensinya lebih ingin menyakiti diri dan bunuh diri ketika terkena masalah keuangan. Kenapa? Karena perempuan biasanya yang memang menjadi pemegang tanggung jawab pengelolaan keuangan. Dan perempuan biasanya juga punya tingkat keinginan untuk membayar mengikuti aturan yang lebih baik. Sehingga akhirnya tingkat stresnya sangat tinggi. Jadi hati-hati betul. Nah, sekali lagi tidak ada masalah berhutang, negara sudah siapkan. Tadi ada yang curhatkan, kalau bisa bunganya nggak ini. Justru itu, pinjamlah ke yang legal. Justru kalau yang legal, mereka akan memberikan jalan keluar. Kalau tidak mampu membayar, misalnya ada penundaan berapa bulan dan ada mekanismenya. Kalau yang ilegal, harusnya kan ditagihnya bulan depan. Ini kadang-kadang kita baru pinjam Senin, Rabu sudah ditagih dengan bunga yang luar biasa. Jadi hati-hati sekali lagi silahkan berhutang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan ke yang legal karena negara sudah sangat serius untuk mengawal masyarakat karena terakhir 2021 itu ada 67 juta rekening yang dibantu untuk memiliki pinjaman. Wow, oke. Tapi saya tadi benar-benar meng-underline bagaimana wanita punya kecenderungan 5 kali untuk melakukan suicidal attempt ya, atau usaha percobaan bunuh diri. Wow. Oke, Ibu Sri, gimana agar masyarakat lebih awas dan mawas lagi tentang pinjol ini? Tadi sudah disampaikan bahwa secara etika memang kita kayaknya untuk bilang tidak membayar itu
rasanya kok gak terhormat. Yeah. Yang kedua dari aspek spiritualitas kita juga rasanya kita dikejar-kejar. Tetapi kalau dari aspek hukum, Anda ditagih itu akibat Anda menyetujui kesepakatan yang ada secara online. Tapi kesepakatan itu sesungguhnya kesepakatan yang benar dibuat oleh para pihak yang terlibat yang sepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap dalam posisi yang setara. Ya. Tidak akan pernah setara dalam posisi Anda sangat butuh, Anda tidak sempat bertanya berapa bunganya, dan tidak ada keinginan dari pihak si pemberi pinjaman untuk menjelaskan bunga sehingga Anda diberikan kesempatan berpikir, itu sudah minus. Maka di sini tidak akan menjadi, ini secara subjektif. Lalu apakah ketika subjektif yang pertama ini sudah cacat, maka subjektif yang kedua adalah ketika para pihak itu cakap. Yang pertama sudah tidak dipenuhi, maka tidak mungkin cakap orangnya karena sudah dikelabui dari awal, sudah diiming-imingi dengan kemanisan sehingga tidak ada lagi nalarnya. Berarti subjektivitas yang kedua tidak cakap juga. Terus persoalannya adalah bukan dari atau tentang sesuatu yang jahat, artinya ada legalitasnya. Yang namanya ilegal udah nggak ada, itu objektifnya. Tentang persoalan tertentu, utang piutang, nilainya sekian. Tapi karena nilai sekian itu tidak ada klausul yang menyatakan akan dikembalikan sekian nilainya, bunganya berapa dan sebagainya. Pinjam 1 juta, tetapi yang diberikan kepada si peminjam hanya 800.000, sudah dipotong di depan. Artinya ini sudah ada persyaratan objektif 2, ada persyaratan subjektif 2. Dua-duanya cacat. Maka benar Anda tidak membayar, itu secara hukum. Lalu ketika Anda merasa atau proses penagihan itu dilakukan dengan intimidasi, menghubungi, sudah jelas. Perbuatan tidak menyenangkan, ada pasal Panyal 335. Kalau dia melakukan pemerasan, diancam, diintimidasi, kamu nanti coba aja jalan keluar. Penagih utang pinjol ilegal misalnya. Penagih utang pinjol ilegal, ada 368. Artinya apa? Ini semua sudah ada instrumen hukumnya. Kalau dia membagi, kan nomor HP kita, kontak kita sudah diserap oleh dia, sudah diambil oleh dia, sudah dicuri. Ini juga ada pasalnya di dalam Undang ITE. Dan tanggung-tanggung 9 tahun. Betul. Dia ketika dia mengancam secara lewat WA aja, lewat SMS saja, ini sudah ada bukti. Jangan dihilangkan, kasih bukti ini. Kan nomor teleponnya ada, walaupun nomor teleponnya serang berganti-ganti, kan sudah diketahui siapa yang melakukan. Otomatis ketika Anda melaporkan, maka pinjol itu akan disentuh oleh pihak kepolisian, lembaga pinjolnya. Jadi please beranilah speak up. Jadi jangan sekedar Anda, tapi ya tadi tetap kembali, hati-hati untuk berutang. Pikirkan 1000 kali lipat untuk cara mengakses begini. Maka mulai sekarang jangan lagi cari pinjol. Begitu ada SMS blasting, WA blasting, broadcast apapun macam, langsung blokir maupun WhatsApp. Nah, carilah kalau memang Anda butuh untuk kepentingan yang produktif, carilah yang resmi. Di sana Anda bisa mengakses, bisa dilayani dengan WA, bisa ditanya lewat email dan sebagainya. Ada yang mau ditambahkan silakan Mbak Deni. Tambahannya adalah sekarang mereka juga semakin cerdas. Jadi sebenarnya ketika kita mengklik linknya, syarat dan ketentuan sudah dia bilang, misalnya bunganya ternyata per hari adalah 20%. Tapi itu karena kecil sekali dan kita termaksa akhirnya mau klik. Dan yang kedua, hati-hati kalau kita ke mesin pencari, sekali saja kita pernah di mesin pencari kemudian mengatakan mencari pinjaman, itu pinjaman ilegal itu akan langsung mengirimkan iklan dan meneror kita terus sampai akhirnya kita tertarik untuk mengklik. Mbak Devi. Mungkin tambahannya gini, sekarang ini kenapa pinjol terus ada? Karena hukuman kepada para pelakunya tuh sangat ringan, sehingga terus-menerus mereka melakukan gitu. Nah, oleh karena itu hukuman terhadap pelaku ilegal ini harus lebih berat sehingga daripada mereka ITE tidak tadi berani. ya Bu ya? Iya. Daripada gitu. ITE 9 tahun itu juga harus lebih berat pinjol ilegal. Tapi kalau sekarang, kalau pihak kepolisian benar itu pinjol ilegal, akan langsung dikomunikasikan dengan OJK dengan pihak terkait. Dari persoalan itu langsung diblokir semua aksesnya. Satu. Yang kedua, sekarang pihak kepolisian menyita bukunya, melakukan penelitian. Jadi polisi selangkah lebih maju, proaktif. Buku-buku itu didatangin korban-korbannya sehingga dia dikenakan pasal TPPP. Baik, saya harus ke Pak Doni terakhir. Pak Doni, ada mungkin pesan singkat kepada masyarakat soal awas dan mawas terhadap pinjol ini, silakan.
Himbauan dari kami untuk seluruh masyarakat apabila terjebak dalam pinjol ini dan arahnya sudah mengarah ke tindak pidana agar segera melaporkan saja kepada pihak kepolisian. Demikian, Mbak. Oke, jangan lupa tadi ya, hotline sudah dibagi juga oleh Mbak Devi tadi ya. Jangan lupa langsung dicari ke website OJK juga sudah ada. 08 157 157 157 08 diulang lagi. 081 157 157 157 157-nya 3 kali. Akses via WA sudah otomatis nanti segala rupa pertanyaan Akan bagaimana akan keluar, Baik. negara sudah siapkan ruangnya. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan yang bermanfaat untuk Anda pemirsa yang mungkin memang membutuhkan untuk melakukan pinjaman online tapi tetap awas dan mawas terhadap resikonya. Terima kasih narasumber yang luar biasa dan juga Pak Doni tadi yang bergabung. Saya akan jumpa kepada Anda minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa.